Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Herwin Channel. Baik, pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah cara mudah dan paling murah membuat BTS untuk keperluan RT RW net. Nah, ini sebetulnya RT RW net banyak dipakai di kampung-kampung ataupun pedesaan. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena dari pengalaman atau pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan juga, biasanya memasang BTS itu kan ada satu tower itu misalnya ada 3 radio wireless. Yang satu wireless menghubungkan ke desa tetangga, satu lagi ke desa sebelah, dan satu lagi ke yang lainnya. Dan kadang-kadang satu BTS bisa sampai ada 10 radio. Nah, bayangkan masing-masing radio membutuhkan kebutuhan power satu adaptor. Satu wireless radio membutuhkan satu adaptor. Itu yang biasanya yang terjadi. Nah, satu wireless adaptor juga membutuhkan panjang kabel sesuai dengan tinggi tower. Apabila tinggi towernya ada 30 meter, berarti diasumsikan kabel UTP untuk jaringannya juga paling tidak lebih dari 30 meter jika tinggi towernya 30 meter. Nah, berarti kalau ada misalnya ada katakanlah 4 buah radio wireless di atas tower, berarti Anda membutuhkan satu radio, anggap aja satu radio itu 3 atau 40 meter atau 50 meter kabel UTP. Nah, kalau misalnya ada 4 buah radio, berarti 4 dikali 50 meter menjadi ya 200 meter 200 meter kabel UTP. Oke, nah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonsumsi arus yang maksimal. Oke, yang tadi kan 4 radio berarti membutuhkan 4 adaptor. 4 radio, 4 adaptor, dan 200 meter kabel. Nah, ini biayanya cukup lumayan. Kemudian PoE-nya juga ada 4 buah PoE, Power over Ethernet. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana merancang sebuah BTS yang simple dan sangat efisien sekali menurut saya. Ya, tergantung penggunaan di lapangan. Namun untuk kebutuhan minimalis, apalagi anggaran yang pas-pasan, mungkin ini bisa sangat membantu kawan-kawan sekalian. Nah, di sini saya akan mempergunakan satu buah adaptor 24 volt ini. Nah, kebetulan saya ini berasumsi bahwa wireless yang di atas tower itu membutuhkan tegangan 24 volt semuanya. Katakanlah 4 radio wireless mikrotik ataupun power beam itu atau ubiquiti itu sama, konsumsi powernya adalah 24 volt. 24 volt cukup satu adaptor aja untuk 4 radio. Satu adaptor untuk 4 buah radio wireless. 4 buah radio wireless. Jadi bagaimana cara kerjanya? Nah, di sini ada satu buah adaptor, kemudian ada PoE. Tapi PoE ini kita tidak pakai PoE, jadi kita langsung saja ke
kabel, karena ini rawan longgar, apalagi itu potnya kan di situ kan banyak pin, sehingga apabila korosi maka akan mengakibatkan konsumsi arus tegangan ke atas tower akan berkurang apabila longgar atau korosi. Kemudian ini kabel disesuaikan dengan tinggi tower, jadi cukup 4 buah radio, satu panjang kabel. Misalnya tadi 50 meter, ya sesuaikan ininya kabelnya 50 meter. Jadi saya anggap tower saya ya tidak begitu tinggi, karena hanya untuk RT RW, cuman satu jangkauannya, cuman satu RW cukup lah satu ini. Kemudian kita juga membutuhkan satu buah hub. Ya, ini sangat murah sekali. Saya mempergunakan TP-Link 5 pot 10/100. Kemudian ada adaptornya ini, adaptor untuk TP-Link. Tapi kita tidak menggunakan adaptor ini. Di atas BTS ada adaptor. Kemudian nanti kita di atas BTS ini ada outdoor box, ini sudah ada isinya mikrotik di dalamnya. Di sini ada mikrotik. Nah, guna mikrotik ini nanti adalah untuk mengatur user. Ini pengaturan user, bandwidth atau apa segala macam pakai mikrotik. Kebetulan saya mempergunakan mikrotik RB951. Ya, bisa dilihat 951. Nah, ini ada 951 RB Rotorbot. Nah, kemudian kebetulan di RB951 ini dia mempunyai internal wireless ada 2 buah. Nah, ini saya sambung membuat antenanya keluar outdoor, jadi seperti ini jadinya. Nah, ini butuh nanti teknik khusus untuk memasang ini. Mungkin di next video lah kita jelaskan nanti. Di next video saya akan jelaskan bagaimana membuat antena di luar dari RB951. Karena RB951 dia sudah ada internal wireless. Supaya kuat maka dikeluarkan antenanya untuk di atas tower. Nah, hub ini nanti kita letakkan di dalam. Di sini. Letakkan di dalam. Kemudian harusnya dikirim dari bawah menggunakan kabel UTP. Nah, oke, lanjut. Kita lanjutkan ke cara pemasangan. Nah, terlebih dahulu kita harus ukur dulu tegangan dari adaptor. Nah, di sini saya mempergunakan multi tester merek Sanwa nih. Kalibrasi di 50 volt karena tegangan ini lebih dari 20 volt. Rangnya antara 0 sampai 50 volt untuk adaptor. Bisa pakai rank 50. Oke, kita cek tegangan dulu. Nah, di situ menunjukkan dia di baris 50. Di baris 50 ini maksimal 50 volt, kemudian 40, kemudian 30, kemudian 20. Berarti antara 20 dan 30. Berarti pas di tengah. Berarti adaptor ini 25 volt. Nah, kebetulan saya di sini mempergunakan adaptor yang digunakan untuk laptop ini. Digunakan untuk laptop. Saya beli di toko komputer. Jadi kalau beli di toko komputer, beli aja adaptor universal namanya.
Jadi adapter universal ini dia mempunyai ada banyak ini konektor. Banyak konektor untuk berbagai macam merek laptop. Jadi saya pakai itu aja karena murah dan meriah. Saya beli cuma 80.000 saja, mungkin di tempat lain harga berbeda. Dan dia mempunyai tegangan 24 volt. Oke. Kenapa saya mempergunakan ini? Ini kan dilihat nih. Outputnya bisa 12, 15 sampai 24 volt. Dengan arus 4,5 ampere, kemudian tegangan 24 volt, saya kira sudah cukup. 24 volt dengan 4,5 ampere. Itu kalau dilihat wattnya ya dikalikan saja volt dikali ampere, 24 atau tadi realnya 25 dikali 4 aja sudah 100 watt untuk konsumsi arus, sedangkan mikrotik tidak sampai segitu. Saya kira kalau 4 radio saya kira cukup satu adaptor saja. Jadi jangan gunakan adaptor bawaan mikrotik untuk 4 buah radio, nanti konsumsi arusnya akan berkurang sampai di atas. Belum lagi arus itu akan di karena kabel UTP ini agak kecil sehingga nanti kehabisan arus di tengah jalan. Sehingga kita tidak tahu di ujung ini tinggal berapa volt. Itu harus diperkirakan juga. Makanya kita buat arus yang ampere yang lebih besar, 4,5 ampere. Oke, baik. Nah, pertama kita potong dulu. Kita potong. Oke. Ini ya kabel adaptornya kita potong. Dipotong di sini saja, tidak masalah. Oke, baik. Kemudian dikelupaskan. Nah, ini cara mengelupaskan kabel. Iya, kalau bisa agak panjang. Kalau pendek nanti agak kesulitan kita memasang di kabel UTP. Oke. Nah itu sudah kelihatan, mungkin agak panjang saja saya buka. Nah segitu. Sekira sekitar berapa senti ini bukanya? 10 cm. 10 cm saja. Kemudian dikelupas isinya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia. Oke. Nah, selanjutnya ini kita pasang dulu, Bapak. Ini kebetulan belum ada konektor. Belum ada konektor berarti ya kita pasang dulu konektornya. Atau langsung aja dulu, kita langsungkan aja dulu. Kira-kira dari adaptor ke hub di bawah anggaplah segini ya, segini. Nanti ini kita krimping. Nah di sini kita buka kabelnya, dibuka. Dibuka kabelnya. Oke, pelan-pelan, jangan sampai isi dalamnya juga terkelupas. Itu sangat berbahaya sekali untuk transfer data. Nah ini dia, sudah dibuka. Nah di sini ada 8 kabel UTP biasa lah ya, standar 8 kabel UTP. Nah untuk arus itu pada mikrotik ini urutan warna standar dari
kabel UTP pemasangan. Jadi saya lihatkan pemasangan kabel UTP-nya terlebih dahulu, mulai dari warna paling kiri. Jadi ini pengaitnya ada di belakang, jadi pinnya menghadap ke depan. Oke. Warna dari paling kiri adalah putih oranye, kemudian oranye, kemudian putih hijau, kemudian ada biru, kemudian putih biru, lantas kemudian hijau, setelah hijau putih coklat, kemudian coklat. Nah, ini adalah urutan warna standar yang disarankan oleh IEEE. Ini standar untuk pemasangan semua kabel UTP pada jaringan. Oke, saya mengacu kepada ini ya, mengacu kepada warna ini. Apabila Anda membuat urutan warna lain, disesuaikan saja. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, berarti dari urutan tadi yang saya ambil, berarti data sebetulnya cuman pada warna hijau dengan putih hijau dan oranye dengan putih oranye. Selebihnya itu adalah tegangan. Sebetulnya digunakan untuk ground atau pengaman. Nah, ini dia. Nah, jadi yang kita pakai. Nah, ingat pemotongannya jangan ke arah di sini. Pemotongannya arah ke hub supaya nanti arusnya ke atas. Gitu loh. Nah, ini kita potong tab, ini juga dipotong. Berarti yang warna dipotong adalah putih hijau dengan putih biru dengan biru, kemudian putih coklat dengan coklat. Nah, ini dikelupas menggunakan tang. Oh ya, peralatan yang dibutuhkan tadi belum karena. Jadi kita butuhkan juga tang sebagai pengupas ini, atau pakai apa bisa juga. Nah, kemudian setelah terkelupas dipilin sehingga dia menyatu. Oke. Nah, ini kira-kira kalau untuk 4,5 ampere saya kira kurang sebetulnya. Tapi untuk uji coba, saya sudah pernah uji coba, masih bisa menghantarkan arus di ujung sampai ke ujung. Cuma kalau terlalu panjang ini tidak bisa, kabel sebesar ini harus digabung semuanya. Jadi 4 positif, 4 kabel lagi negatif, jadi digabung. Nah, itu baru cukup untuk konsumsi arus 4,5 ampere. Oke. Nah, ini dia. Iya. Oke. Nah, kemudian kita pasang ke yang merah. Ini ada merah, itu adalah positif, dan putih adalah negatif. Untuk adapter saya nanti diukur aja pakai multitester yang punya Anda. Disesuaikan. Positif itu dikonekkan ke kabel biru dan putih biru pada UTP. Nah, ini kita gulung ya, seperti itu. Ini gulung ya. Oke. Nah, supaya kuat seperti itu deh. Kemudian jangan lupa diisolasi. Kalau tidak diisolasi nanti konslet bersambung antara negatif dan positif. Nah, ini saya isolasi. Nah, kemudian warna putih pada adaptor ini negatif ya, negatif dihubungkan ke kabel putih coklat. Nah, ini kita hubungkan ke sini, dipilin. Nah, pilinnya harus kuat. Supaya lebih mantap lagi sebetulnya disolder ini, disolder. Tapi kadang kalau di lapangan kita kadang tidak bawa solder, ya main pilin aja. Pilin ya. Nah, itu dia.
Oke, selesai. Nah, ini untuk di bawah tower. Ini di bawah tower dan ini di atas tower. Kita tes dulu arusnya yang di sini apakah sudah bisa dipergunakan atau belum. Ini sudah masuk arus. Saya anggap di atas tower kita memakai power beam. Ini power beam. Jadi dicoba dulu di bawah. Nah, ini sudah ada tadi, sudah langsung ke adaptor. Oke. Nah, ini kita tinggal pasang konektor RJ45. Kita lihat, masukkan power. Nah, oke, sip. Langsung hidup. Nah, itu dia. Oke. Ini sudah. Nah, ini cuman untuk satu radio. Hanya untuk satu radio saja. Bagaimana supaya bisa jadi 4? Nah, kalau 4 nanti kita cabang di sini. Cabang. Tapi kita harus mempersiapkan dulu boxnya. Nah, di cabang berarti ada 4 kabel nanti keluar. Nah, bagaimana untuk arus yang ini? Ini kan cuma 5 volt nih. Ini cuma 5 volt. Nah, bagaimana caranya supaya ini kan 24 volt. Kalau 24 volt langsung masuk ke 5 volt, ya keluar jinnya dari sini. Keluar jin. Jin itu maksudnya ya berasap. Ini berasap dia, keluar jin. Oleh karena itu kita membutuhkan namanya step down. Step down itu ini dia step down. Nah, jadi bagaimana cara memasangnya ke box? Nah, jadi step down ini menurunkan arus tegangan dari 24 volt menuju 5 volt. Jadi bagaimana cara pemasangannya? Saksikan di video selanjutnya. Tetap stay tune di channel Pak Herwin. Oke, sampai jumpa lagi di next video.